TMD Official Pandaan memberikan 13 langkah untuk tips perawatan diri untuk Anda yang lebih baik. Dunia bisa menjadi tempat yang penuh tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menghadapi tekanan dari tugas sekolah, atau bahkan teman dan keluarga. Tidak jarang merasa seperti ditarik dalam sejuta arah yang berbeda dan seiring waktu tekanan kehidupan sehari-hari mulai membebani kita. Cepat atau lambat hal ini dapat berdampak negatif. Kita dapat melihat pekerjaan kita mulai menurun. Mungkin teman atau keluarga kita merasa kita semakin jauh, atau mungkin kita mulai merasa lelah dan sakit. Kabar baiknya adalah bahwa ada solusinya. Perawatan diri ini adalah proses yang kuat dengan efek positif yang luas. Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang fokus pada perawatan diri ditemukan lebih berhubungan dengan kreativitas dan sisi produktif. Yang berarti keterampilan pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kepercayaan diri secara keseluruhan. Sebagai hasilnya mereka berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dalam video ini kami telah menyusun beberapa hal sederhana. Tip perawatan diri yang tidak praktis yang dapat Anda mulai praktikkan hari ini. Nomor 1, berhenti menekan tombol snooze. Bangun pagi bisa jadi sulit, itu sebabnya banyak orang mencoba dan meringankan jalan keluar dari tidur dengan menggunakan tombol snooze pada jam alarm mereka untuk mengambil ekstra tidur 5 menit. Kenyataannya adalah bahwa menggunakan tombol tunda sebenarnya membuat Anda lebih lelah. Anda tidak dapat menyesuaikan diri dengan pola tidur yang benar sebelum alarm Anda perlu ditunda lagi, dan ini menciptakan pola gelisah yang tidak lengkap di awal Anda hari, membuat Anda merasa lelah. Para ahli di bidang tidur setuju bahwa solusi terbaik adalah mengatur alarm Anda untuk waktu yang Anda tahu Anda harus bangun, dan meskipun ini mungkin tampak keras pada awalnya, itu akan mengatur jadwal tidur yang padat. Itu tubuh Anda dapat beradaptasi untuk membuat Anda merasa lebih istirahat dan segar secara keseluruhan. Nomor 2, belajar mengantisipasi masalah sebelum muncul. Pengalaman negatif dapat memberikan keteduhan sepanjang hari, meninggalkan Anda untuk fokus pada perasaan negatif, tetapi ini dapat dihindari. Luangkan waktu sebentar di awal hari Anda untuk melihat ke depan untuk poin stres potensial. Apakah Anda mendorong beberapa pekerjaan atau komitmen lain? Karena sepertinya terlalu banyak masalah membuat Anda jadwal padat, mungkin Anda melewatkan sarapan untuk berangkat kerja tepat waktu. Meninggalkan Anda untuk mengejar waktu istirahat. Makan siang Anda sisihkan waktu, bersikap realistis dan rencanakan jadwal Anda. Ada banyak tekanan. Nomor 3, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda butuhkan. Tip ini sederhana tetapi banyak orang berjuang dengan itu. Anda harus fokus pada kebutuhan Anda. Kenyataan bahwa menjaga diri sendiri itu penting. Cara terbaik untuk menahan diri Anda adalah membuat hal-hal sederhana. Para ahli merekomendasikan penggunaan akronim yang efektif. Berhenti sebagai pengingat untuk memeriksa apakah Anda lapar, marah, kesepian atau lelah. Jika Anda mencoba dan mengabaikan kebutuhan Anda, apakah itu fisik atau emosi Anda hanya mengatur diri Anda untuk jatuh dari hal-hal negatif? Solusinya adalah dengan benar-benar meluangkan waktu dan upaya untuk mendengarkan apa yang Anda butuhkan untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik. Nomor 4, menjadi sadar secara emosional. Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang penting dan sering diabaikan, tetapi itu sangat penting untuk perkembangan kita. Berhubungan dengan emosi Anda dan belajar mengekspresikannya dengan lancar akan memperkuat ikatan Anda dengan orang lain. Pemahaman yang lebih baik tentang emosi Anda sendiri akan membantu Anda menjadi teman yang lebih baik. Berfokus pada Anda. Kecerdasan emosional juga akan membantu Anda melalui masa-masa sulit. Sementara kekuatan dan empati akan membuat Anda lebih memahami orang lain, memperkuat dan memperkuat hubungan Anda. Nomor 5, menghabiskan waktu sendirian. Aspek penting dari perawatan diri adalah menghabiskan banyak waktu dari hari Anda atau minggu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah itu sedikit refleksi diri, membaca yang baik, buku, atau menonton acara yang Anda maksudkan untuk mengejar percaya atau tidak, bahkan perjalanan Anda ke tempat kerja dapat menjadi ruang bagi saya waktu. Mengapa tidak mendengarkan buku audio atau podcast, atau hanya menikmati suara kota saat Anda bersantai?
Tubuh Anda sebenarnya memiliki kemampuan untuk menurunkan kortisol dan adrenalin serta meningkatkan produksi serotonin dan dopamin. Yang berarti Anda akan beralih dari perasaan stres menjadi rileks dan bahkan bahagia. Nomor 6. Mencari orang yang bahagia. Pernahkah Anda memiliki pengalaman melihat seseorang tertawa dan Anda merasa tawa mereka hampir menular? Ini karena emosi manusia secara langsung dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Anda benar-benar dapat menyerap emosi dari orang lain, jadi tentu saja pilihan terbaik adalah mencoba dan dekat dengan orang-orang dengan getaran positif dan bahagia. Mungkin tidak mungkin untuk selalu dekat dengan orang-orang yang bahagia, tetapi bahkan berada di dekat orang-orang yang positif akan membantu Anda merasa lebih baik saat Anda menjalani hari Anda. Hal terbaik tentang menyerap kebahagiaan seseorang di sikapnya adalah Anda bahkan dapat menyebarkannya ke orang lain. 7. Juru masak. Di rumah mudah untuk default ke makanan yang cepat disiapkan, apa yang bernutrisi baik terutama setelah hari yang sangat berat. Tetapi waktu dihemat memotong sudut pada makanan yang mudah menghabiskan banyak uang. Anda tersisa dengan makanan yang tidak enak, yang tidak benar-benar memuaskan rasa lapar Anda atau menyehatkan tubuh Anda. Mencoba dan menyisihkan waktu dalam seminggu untuk membuat makanan sehat. Anda bahkan dapat mengundang teman untuk membuatnya. Ini malam yang lebih ramah jika Anda khawatir tentang keterampilan memasak Anda. Internet memiliki tutorial yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu Anda. Nomor 8. Tidur nyenyak. Saya tahu Anda mungkin berpikir ini terdengar gila. Apa yang akan dilakukan tidur siang di hari yang sibuk? Jadilah hal yang dibutuhkan tubuh Anda. Tidur nyenyak dapat membuat semua perbedaan karena tubuh dan pikiran Anda mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan bangkit kembali dari stres hari itu. Tidur siang tanpa gangguan sesingkat 20 menit sebenarnya sudah cukup untuk mengisi ulang tenaga Anda selama beberapa jam ke depan, dan hal terbaiknya adalah tidak akan mengganggu pola tidur. Nomor 9. Dapatkan pijatan yang bertentangan dengan apa yang mungkin Anda yakini. Pijatan tidak hanya untuk orang-orang di resor mewah atau bintang olahraga yang baru pulih dari cedera. Mereka bermanfaat untuk berbagai alasan, membantu tubuh dan pikiran Anda rileks saat stres. Dilepaskan pijatan bahkan dapat menurunkan tekanan darah Anda, menjadikannya pilihan ideal jika Anda menghadapi kecemasan atau depresi dan Anda tidak perlu istirahat bank untuk mendapatkan pijat. Periksa area lokal Anda untuk sekolah pijat yang menawarkan pilihan harga lebih rendah atau periksa dengan pameran kesehatan komunitas Anda. Anda juga dapat mencari tutorial di internet dan belajar memijat diri sendiri. Sebagai alternatif, Anda dapat berinvestasi di salah satu dari itu, pemijat diri. Nomor 10. Bergerak. Kadang-kadang orang dapat merasa beku atau terputus ketika mereka menghadapi tingkat stres yang tinggi, tetapi dengan menjadi aktif Anda dapat melepaskan diri darinya. Kembali ke jalur, naik sepeda, berenang beberapa putaran, atau sekadar berjalan-jalan atau jogging ringan ala Nedrift Mahmoud Minsiklik ini akan membawa Anda kembali ke sini dan sekarang, membebaskan Anda dari jarak bermil-mil jauhnya dalam pikiran Anda sehingga Anda dapat mengeluarkan diri Anda dari kemerosotan yang disebabkan oleh stres. Nomor 11. Temukan aliran Anda. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka sukai untuk melakukan semacam keterampilan atau hobi yang dapat mereka habiskan berjam-jam dan tetap nikmati. Ketika Anda merasa bersemangat tentang sesuatu yang melibatkan Anda sepenuhnya, membuat Anda tetap fokus, meningkatkan kepercayaan diri Anda dan meyakinkan Anda akan kemampuan Anda sendiri. Tidak peduli apa hobi Anda, menjadi lukisan, menulis, atau bahkan membuat origami, selama itu adalah hobi yang benar-benar melibatkan Anda dan yang benar-benar Anda sukai. 12. Pergilah. Tidak apa-apa untuk istirahat dan Anda tidak perlu menunggu sampai keadaan menjadi terlalu stres di rumah atau di tempat kerja. Sebenarnya itu adalah ide yang jauh lebih baik untuk menjadwalkan semacam liburan secara teratur. Dengan cara ini Anda akan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Berharap pada hari-hari yang sulit ini tidak harus sesuatu yang mewah. Anda bisa pergi ke kota tetangga, mengunjungi beberapa anggota keluarga Anda, atau berkemah dengan teman-teman. Apa yang Anda coba lakukan adalah mengubah keadaan dari biasanya rutin dan Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda temukan. Nomor 13. Meminta bantuan. Jika Anda terus menambahkan lebih banyak ke piring Anda,
Anda hanya akan membuat diri Anda merasa kewalahan tidak apa-apa untuk meminta bantuan dari orang-orang di sekitar Anda. Itu bukan pertanda kelemahan. Mungkin Anda tidak ingin bergaul dengan teman-teman Anda selama akhir pekan. Mungkin Anda terkejut melihat betapa tidak memahami orang lain. Menjaga diri sendiri egois itu perlu hanya dengan membawa keseimbangan dan pemahaman pada semua aspek kehidupan Anda. Dapatkah Anda berubah menjadi lebih baik? Pilihan penting yang diketahui memengaruhi setiap aspek kehidupan, dari pribadi hingga profesional, dari mental hingga fisik. Dalam kesendirian Anda dapat merenungkan masalah yang mungkin Anda hadapi dan mencari cara untuk menavigasinya dengan orang lain. Anda dapat merasa bebas untuk bersantai dan melangkah jauh dari stres, memelihara hubungan Anda dan meningkatkan koneksi Anda. Semakin Anda dapat memasukkan perawatan diri ke dalam jadwal Anda dengan lebih baik, Anda akan dapat tumbuh dan berkembang. Kami ingin tahu pendapat Anda. Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan itu jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda sehingga kami dapat terus membuat mereka untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik bel notifikasi juga. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.